untuk pembahasan UM Undip tahun 2013-nya ya. Nah, gini. Nomor 13. Ini ya bisa dibilang soal umum ya, itu. Sebuah tangki air mempunyai dua saluran pengisian dan satu saluran pembuangan yang lajunya konstan. Saluran satu dan 2 masing-masing dapat mengisi penuh tangki dari keadaan kosong dalam waktu 4 jam dan 12 jam. Jadi yang satu 4 jam, yang dua 12 jam ya, gitu. Saluran 3 dapat mengosongkan tangki dari penuh sampai kosong tentunya ya itu. Nah, itu dalam waktu 6 jam. Nah, jika ketiga saluran itu dijalankan secara bersamaan pada saat tangki kosong, maka tangki tersebut akan penuh dalam waktu berapa jam. Ini kalau diuraikan ya repot, lama gitu ya. Nah, gini aja. Ini adalah tangki satu gitu ya. Nah, nanti ditambah dengan tangki dua. Kenapa ditambah? Karena ini sama-sama mengisi gitu ya. Nah, terus kan nanti pada saat yang sama ketika ini dan ini mengisi, tangki tiga kan mengurangi, membuang ya. Nah, gitu ya. Nanti hasil operasi ini harus menghasilkan, jadi jumlah yang dimasukkan dikurangi yang dikeluarkan, sisanya adalah satu tangki ukurannya gitu ya. Nah, gitu aja caranya gitu. Nah, ini kalau diuraikan di angel ya, kita coba-coba aja kan sudah ada jawabannya. Apakah 4 jam bisa penuh? Kita hitung, kira-kira dalam waktu 4 jam, tangki satu itu berapa bagian yang terisi oleh keran satu ya, oleh keran dua berapa bagian, dikurangi keran tiga berapa bagian, apakah hasilnya satu? Kalau satu berarti benar, kalau nggak satu berarti salah. Coba, keran satu 4 jam itu penuh. Nah, berarti kalau ini 4 jam penuh satu tangki atau 4 per 4 ya, itu satu ya penuh. Ditambah, nah lo kan luber ya kan, sambil ini jalan ini dikurangi jadi 10 luber, ini sudah mengurangi ya gitu. Tangki 2 12 jam penuh. Nah, kalau 4 jam itu nggak penuh, berapa bagian? Ya 4 itu kan sepertiganya 12 ya, berarti ini adalah sepertiga. Nah, dari mana sepertiga? Ya dari 4 per 12 ya. Nah, dikurangi tangki 3 itu kan mampu mengeluarkan 6 jam. Kalau 6 jam dia habis ya dari penuh. Nah, kalau 4 jam berapa bagian yang keluar? Ya berarti 4 per 6 ya, jadi 4 per 6 atau 2 per 3 ya itu. Nah, ini 2 per 3 gitu ya. Apakah sama dengan satu? Tidak, dan tidak usah dihitung ya, karena kalau satu ininya harusnya sepertiga ya gitu. Berarti bukan A jawabannya ya. Sekarang kalau B, 6 jam apakah penuh? Kita hitung. Tangki satu itu kan 4 jam penuh. Nah, kalau 6 jam berarti lebih dari satu tangki. Berapa ya? Berarti kan 6 per 4 gitu ya. Nah, 6 per 4 berarti berapa? Satu setengah gitu ya. Nah, satu setengah. Satu setengah berarti berapa ini? Kalau 4 jam berarti satu setengah ya. Itu satu setengah. Kemudian kemudian tangki duanya itu 6 jam. Kalau 12 jam kan penuh. Kalau 6 jam berarti setengahnya saja ya. Nah, dikurangi tangki 3. Tangki 3 6 itu habis. Nah, berarti Pak 6 jam dia mengosongkan satu bagian. Ini jumlahnya 2, dikurangi satu pas satu berarti penuh ya. Itu maka sudah, ini berarti jawabannya adalah yang B gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian yang nomor 14, suku banyak ya. Nah, suku banyak itu ya begini aja ya. Jadi diberikan persamaan dengan A, B, C konstan. Nilai A plus B plus C berapa? Nah, kita tahu A, B, C berapa kalau yang kanan sama yang kiri sama. Oh, udah sama. Ya berarti bentuknya dibikin sama. Ini kan kiri sama kanan nilainya sama tapi bentuk berbeda ya. Maka kita bikin bentuk yang sama. Sebelah kiri bentuk tunggal, sebelah kanan jumlahan 3 pecahan. Nah, silakan. Boleh yang kiri dibikin 3 pecahan dan pasti angel. Nah, boleh juga yang kanan dibikin satu pecahan, itu lebih mudah ya gitu. Nah, kamu lihat penyebutnya ini X plus 2. Ada X plus 2. X kuadrat min satu itu kan mengandung X min satu dan X plus satu, sehingga nanti ini kalau digabung penyebutnya sama dengan yang di sebelah kiri ya. Nah, maka gini, yang sebelah kiri tetap ya 2 X kuadrat ditambah dengan X ditambah dengan 3 dibagi ini ada X kuadrat min satu, atau boleh juga difaktorkan biar terlihat mudahnya apa aslinya gitu ya. Jadi X kuadrat min 1 itu apa? Sama aja dengan X min satu kalikan X plus satu. Nah, kemudian dikali lagi dengan X plus 2 ya. Nah, terus
sama dengan yang sebelah kanan ini kalau digabung maka penyebutnya menjadi seperti begini. Berarti X min 1, X plus 1, dan X plus 2. Nah, atasnya bagaimana? Mula-mula ini hanya ada X min 1. Kok jadi begini? Artinya apa? Yang di bawah dikali X plus 1 dan X plus 2. Atasnya juga sama. Berarti A dikalikan X plus 1, X plus 2. Gitu ya. Kemudian yang B, kira-kira dikali apa? Bawahnya kan mula-mula ini. Muncul X min 1 dan X plus 2. Berarti ini dikalikan dengan X min 1 dan X plus 2. Terus C-nya, berarti ini juga sama. Dikalikan dengan X min 1 dan X plus 1. Gitu ya. Nah, wah ini keluar ini ya, nggak kejangkau ini ya gitu. Nah gitu ya. Terus sekarang gini, kan sebelah bawah sudah sama toh, ini harusnya yang ini dijabarkan harusnya ya, dijabarkan nanti koefisien x pangkat 2 yang sebelah kanan sama dengan 2, yang x pangkat 1 sebelah kanan sama dengan 1, konstannya sebelah kanan harus 3, nanti ada 3 persamaan 3 variabel, dan itu sangat panjang. Tapi kalau kamu males bisa begini, ini kan sudah sama toh, dicoret saja, anggap saja nggak ada. Pernya juga boleh dihilangkan, ya nggak usah pakai per. Sehingga apa? Sebelah kiri adalah 2x kuadrat plus x plus 3, sebelah kanannya begini. Ya, kalau diringkas ya kira-kira begini, dirapikan aja di sini ya. Itu 2x kuadrat ditambah dengan x ditambah 3. Terus sama dengan A dikalikan X plus 1, kemudian X plus 2, ditambah lagi dengan B dikalikan X min 1 sama X plus 2, ditambah lagi dengan C dikalikan dengan X min 1 sama X plus 2. Berapa X plus 1 ya? Nah, ini kalau kamu jabarkan ya jelas repot ya, itu waktu nggak cukup ya. Nah, ini pun juga sebenarnya kalau kamu udah paham cara berpikirnya, nggak harus dengan cara begini, langsung aja dari sini langsung begini ya gitu. Nah gini, caranya mencari A, B, dan C. Kan sebelah kiri sebelah kanan itu sama untuk apa? Untuk sembarang nilai ikan. Maka ganti ikan dengan angka yang sama gitu ya. Nah kiri berapa, kanan berapa gitu ya. Tapi nya jangan sembarang. Kalau di sini kalau pengen gampang ya. Nah, kalau bisa ambil x-nya apa? Yang merupakan pembuat nol dari ini gitu. Sehingga kenapa tadi kok ini dihilangin? Karena kita bikin ininya nol. Kalau ininya nol, seperti begini kan nanti nggak bernilai, dibagi nol. Maka saya hilangin aja. Nah, tapi tetap jadi nol ya. Nah, berarti apa? Coba kita ambil x-nya yang kira-kira bikin nol berapa nih? Satu ya. Coba kalau satu. Lo kenapa di situ dibikin nol? Nanti kita lihat dampaknya ya. Coba kalau x-nya satu berapa ini? 2 tambah satu tambah 3 berarti 6. Sama dengan x-nya satu berapa ini? 2 kali 3 berarti 6 kali A. Nah, X-nya 1, 1 kurang 1 kan 0. Kali B kali ini 0. X-nya 1, 0 kan ya. Nah, sudah selesai. Gitu. Jadi kenapa kok ini kita bikin 0? Biar langsung. Nah, ini kan berarti A-nya berapa ini? Sudah ketemu A-nya berarti berapa? 1 ya. Nah, berikutnya berapa lagi? Biar 0, X-nya berapa? Min 1 ya. Masukkan. Min 1 kan jadi 2 sama min 1 plus 1 sama 3 jadi 4. Nah, kalau min 1 maka ini jelas 0. Ini tidak 0. Ini yang 0. Nah, tapi ini salah, ini ada yang salah. Ya, ini bukan 2 kalau tadi sudah dihapus, kalau diulangi lagi 2 lagi ya itu. Nah, rentakan itu dulu. Ini plus 1 ya. Jadi kalau x-nya min 1 yang A 0, ini jadi 0 hilang. Ini juga hilang. Tinggal ini saja kan ya. Berarti tinggal berapa? Min 1 kurangi 1, min 2. Min 1 tambah 1, 2. 1 ya. 1 kali min 2. Berarti ini adalah min 2 kali B. Maka B-nya ketemu. Berapa itu? Berarti min 2 ya. Sekarang X-nya berapa? Biar 0 ini min 2. Nah, min 2. Kita masukkan. Min 2 kuadrat 4 kali 2 8. 8, ini min 2 tambah 3. Berarti kan ini 9 ya. Di sini 9, sekarang min 2. Ini jelas 0. Ini juga 0. Tinggal ini kan ya. Berarti apa? Ini min 2 kurangi 1. Berarti min 3. Min 3, ini min 2 tambah 1. Min 1. Berarti berapa? Plus 3. Nah, 3 apa? 3C. Sehingga C-nya adalah 3. Nah, kalau seperti begini, otomatis A ditambah B tambah C berapa? Ya jumlahnya aja. Min 1 berarti berapa itu? 2. Nah, ini ya, gitu. Mudah kan ya? Gitu. Nah, terus yang nomor 15. Wah, ini kalimatnya seperti begini ya, gitu.
15. Koordinat titik pusat lingkaran yang sepusat dengan segitiga yang titik-titik sudutnya adalah ini. Ini mungkin bahasa ringkasnya adalah maksudnya ini ada segitiga. Nah, lingkarannya itu melalui tiga-tiganya, gitu ya. Nah, itu melalui ketiganya. Jadi namanya lingkaran luar, gitu ya. Nah, lingkaran luar, gitu. Nah, lingkaran luar segitiga. Nah, coba kita gambar aja. Gambarnya begini. Nah, ini sumbu koordinat ya, sketsa saja, tapi bagus lebih baik ya. Tapi jangan sampai waktu habis buat gambar ya. Itu ingat kita tidak disuruh menggambar, disuruh menjawab soal ya gitu. Nah, 1,0 ini 0, ini sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. 1,0 anggap saja ini adalah 1 ya. Terus 1,2 berarti skalanya kira-kira aja sama 1 2 ya. Nah, ini 2 titiknya berarti di sini gitu ya. Kemudian 3,0. Nah, ini berarti 2, ini 3. Nah, titiknya di sini. Berarti segitiganya ini melalui ini ya. Coba kita gambar dulu segitiganya ya. Nah, ini pakai ini ya. Nah, seperti begini. Ya, dipas-pasin. Ya, nah, geser dulu ya biar pas. Nah, sekarang lingkarannya ya. Nah, lingkaran yang melalui semuanya. Ya, kita gambar lingkarannya gitu. Nah, sudah pas? Belum ya? Ya, dipas-pasin dulu. Ya, sedikit lagi. Nah, nah, gini. Nah, ini kan segitiga siku-siku ya. Nah, jangan lupa di SMP dulu kan diajari. Ini namanya tali busur. Nah, ini busurnya ya, gitu. Nah, ini segitiga siku-siku. Ini disebut juga dengan sudut pusat, apa sudut keliling ya. Nah, kalau sudut keliling besarnya siku-siku, maka depannya adalah diameter. Jadi ini adalah diameter, gitu ya. Nah, diameter. Terus tengah-tengahnya bagaimana? Ya, tengah-tengahnya adalah pusatnya. Jadi ini sekaligus ini pusatnya. Ya, nah, kira-kira berapa itu? Ya ini berapa ini? 2,1 ya. Ini 2, gitu ya. Nah, sudah 2,1 kayak gitu ya. Jadi ada soal yang sulit, ada juga yang mudahnya. Yang penting ketika belajar semuanya dipelajari sebaiknya. Ketika ujian ya pilih ya itu. Nah, ya nomor 15. Sekarang nomor 16 ya. Wah, ini ngeri lagi 16 ya itu. Ya, ini nah nomor 16 saya. Nah, nomor 16 ini yang apa ini? Misalkan A, B, C adalah tiga bilangan real berlainan. Jika persamaan kuadrat mempunyai akar sama. Nah, akar sama kan berarti biahanya apa? Akar sama itu kan berarti X1 sama dengan X2, gitu ya. Nah, X1 sama dengan X2. Nanti apa biasanya apa pakainya kan gini D sama dengan 0 pakainya gitu ya. Nah, cuma ini kalau pakai kayak gini kayaknya susah ya, kayaknya susah, itu sudah dicoba susah. Nah, ini butuh kreativitas ya gitu. Ini aja akarnya sama kan berarti ini bisa aja dibentuk sebagai apa itu PX ditambah dengan Q di kuadrat ya gitu. Jadi kita nggak tahu apakah I kuadratnya satu apa enggak, kalau bisanya kan ini sembarang. Jadi ini ada tiga ABC dan ini kan ABC-nya saling berkaitan dan ini menghasilkan D-nya sama dengan 0 ya gitu. Nah, kita coba dulu ini. Ini sama dengan berapa ini? Berarti P kuadrat X kuadrat ya. Ditambah dengan 2 PQX ditambah lagi dengan Q gitu ya. Nah, ini Q kuadrat gitu ya. Nah, jadi saya buat begini karena kan yang namanya akar sama itu adalah bentuk kuadrat sempurna. Jadi kan ini akarnya berapa? Ya cuma ada satu, yaitu X sama dengan min Q per P gitu ya. Nah, nanti pertanyaannya adalah B min A dibagi C min B itu apa? Nah, di sini adanya bukan B min A tapi A min B. Dan bukan C min B tapi B min C. Ya sama aja, atas dikali min, bawah dikali min. Ini bisa menjadi apa? Berarti A dibagi dengan B dibagi B dikurangi dengan C. Jadi A kurangi B dibagi B kurangi C gitu ya. Nah, hasilnya berapa? Yang ini yang jelas ini aja. Kalau ini adalah akarnya tunggal atau sama atau bentuk kuadrat sempurna seperti begini, maka berarti eh, P kuadrat itu sama dengan B min C. Jadi ini kita anggap apa kita umpamakan karena mempunyai akar sama maka dapat dibentuk berbentuk kuadrat sempurna seperti begini ya, gitu. Nah, akan berbentuk seperti begini kalau polanya gini ya. Jadi P kuadratnya adalah
B min C, kemudian 2 PQ-nya adalah C min A, kemudian Q kuadratnya berarti sama dengan A min B. Nah, dari sini kalau kamu jeli akan menemukan sesuatu yang istimewa. Coba, kalau kita jumlah hasilnya apa? P kuadrat ditambah 2PQ ditambah dengan Q kuadrat sama dengan berapakah? Kita lihat. B min B 0, min C plus C 0, min A plus A 0. Berarti ini jumlahnya 0. Nah, ini yang sulit terduga gitu ya. Nah, sebelah kiri kan ini bentuk kuadrat sempurna. Berarti apa, ini sama dengan P plus Q. Q kuadrat sama dengan 0. Artinya apa? P ditambah dengan Q sama dengan 0. Berarti P itu sama dengan min Q gitu ya. Nah, atau kalau P kuadrat ya berarti sama dengan jadi plus Q kuadrat gitu ya. Nah, kan itu kuadrat ya itu. Nah, sekarang ini A min B itu apa tadi? A min B adalah Q kuadrat ya gitu. B min C. B min C itu kan P kuadrat. Nah, kamu lihat P kuadrat, Q kuadrat itu kan sama. Ya berarti sama dengan 1. Hati-hati, ini ada min 1 ya, jebakan. Ya, itu mengecoh. Karena ini bisa jadi mengarah ke min 1 kalau dari sininya. Ya, itu. Nah, terus lanjut. Nomor 17. 17 itu, wah ini. A, B adalah dua bilangan real berlainan dan keduanya lebih dari satu. Kalau lebih dari satu kan otomatis ini bernilai, memenuhi syarat. Ini juga bernilai, memenuhi syarat ya, tidak ada negatif ya, gitu. Nah, banyaknya nilai X yang memenuhi. Wah, ini kalau main tebak-tebakan kadang-kadang bisa terkacau ini. Ini kalau X-nya sama dengan B, nah kan berarti B log B. Ingat, B log B berapa? Satu kan ya. Ini A log B, ini juga A log B. Oh, sama, cocok. Berarti ada satu solusi. Nah, itu bukan. Hati-hati ya, gitu. Bahaya ya, bukan ini. Ya, ini memang salah satunya saja ya, gitu. Apakah ada yang lain? Nah, kita lihat gini. Eh, jangan lupa ada ini kan yang namanya A log B itu kan sama saja dengan apa? B log ya, bukan B log ya, ini salah ini. Ini sama saja dengan log B dibagi dengan log A. Nah, ininya berapa bebas, yang penting sama. Biasanya C sama ya gitu. Dan memenuhi syarat. Nah, C syarat ya itu. Coba ini. Gini kita rubah, ingat ini perkalian loh ya, bukan berarti, dan ini kan kalau asumsinya adalah perkalian berarti apa? Ini tidak masuk dalam lognya yang depan karena perkalian. Kalau X kita rubah, ini menjadi log X dibagi dengan log A dikalikan, ini berarti menjadi log X dibagi dengan log B sama dengan, berarti ini menjadi log B dibagi dengan log A gitu ya. Nah, ini sama-sama log A sama-sama di bawah bisa dihilangkan, coret saja gitu ya. Nah, log X kali log X itu kan sama saja dengan log X di kuadrat sama dengan ini sini. Nah, berarti apa? Ya, ini sama juga menjadi log B di kuadrat ya. Nah, kalau gitu berarti apa? Log X-nya bisa sama dengan log B. Ini. Apakah cuma ini? Tidak. Bisa juga negatif kan, gitu ya. Nah, berarti apa? Bisa juga log X sama dengan min log B. Berarti kan dari sini kelihatan ada berapa solusi? Ada dua. Apa aja tepatnya begini. Ini kan berarti apa? X jelas sama dengan B. Ya, gitu. Nah, ini kan sama aja dengan log 1 per B kan? Sehingga X-nya berapa? Ya, berarti 1 per B. Berarti ada berapa solusi? Ada tepat dua solusi. Lo kan B-nya sembarang. Ya, kalau satu soal kan B-nya sudah ditentukan. Konstan B-nya, bukan variabel ya. Gitu. Nah, gitu ya. Ini ya. Nah, nomor 18, wah ngeri sekali ini. Pangkat 3. X-nya begini. Wah, angel ya gitu. Nah, ini akan saya bahas pada episode berikutnya ya gitu. Tunggu video berikutnya. Tidak lama kok ya gitu.